Miskin. Diri ya. Bagi duit. Terjawab sudah dengan hadirmu, membawa kehangatan. Sekian lama kau doa yang ku pintakan, Tuhan kirimkan engkau padaku, mengisi kisah hidup. Paling loro ati nek bocah pondok diremehno pemane dinyek. Kadang eneng wong ngepek mantu cah pondok lho dirasani sak desa. Lho, lek cah pondok kok dipek mantu pengen kaliren to piye? Ra godak mergawe, ra duwe ijazah, ra iso golek duwe. Bojone apa dipakani apa? Dipakani kitab kuning. Lah rumangsane nek cah pondok cekelane kitab kuning, panganane kitab kuning ngono. Bojomu bendina cekelane pacul ya ora tau mangan pacul kok. Kula niku paling loro ati nek bocah pondok diremehno, pemane dinyek. Kadang eneng wong ngepek mantu cah pondok lho dirasani sak desa. Lho, lek cah pondok kok dipek mantu pengen kaliren to piye? Ra godak mergawe, ra duwe ijazah, ra iso golek duwe. Bojone apa dipakani apa? Dipakani kitab kuning. Lah rumangsane nek cah pondok cekelane kitab kuning, panganane kitab kuning ngono. Bojomu bendina cekelane pacul ya ora tau mangan pacul kok. Polisi iki cekelane pistol ya ora tau ngemplok pistol. Gregeten tau. Loh, justru bocah pondok iku Bapak Ibu, rungono. Manusia yang serba siap dan serba pantes. Mulai teko pondok dadi opo ae lo pantes. Mulai ke pondok dadi petani pantes. Mulai ke pondok dadi pedagang. San dan san itu diambil dari bahasa Arab ihsan, artinya kebaikan. Sedangkan tri adalah bahasa Sansekerta, artinya tiga. Maka santri adalah pribadi yang mempunyai tiga kebaikan secara terpadu. Berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada sesama manusia, dan berakhlak baik kepada alam semesta. Rungokno ya. Iki ya sekalian iki tahun baru Islam apa iki wis kliwat tok. Sapar wis sampe mulut tok. Iki hari santri menjelang iki resolusi jihad. Jangan ngremehke peran santri, kiai, ulama. Andaikan gak ada kaum santri, mungkin sampai hari ini Indonesia ini belum merdeka. Siapa cikal bakal TNI? Siapa cikal bakal Polri? Santri, bro. Sangingane santri ki mau ngetok-ngetokke jasa. Cikal bakal tentara nasional Indonesia ki kiai, ulama, santri asline. Kowe maca sejarah atau maca sejarah? Gelar Gus itu adalah sebuah penghormatan luar biasa bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, kepada orang yang kebetulan dilahirkan dari beliau-beliau yang memiliki karya, memiliki asar dalam hidupnya. Artinya Gus itu sama sekali bukan penghormatan kepada dirinya, tidak, tapi ini adalah menghargai jasa-jasa orang tuanya. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang itu sangat bangga sekali dipanggil Gus, padahal sebetulnya kalau dia mau memahami, dia dipanggil Gus itu sama sekali bukan karena kehebatannya, hanya untuk mengingatkan, mas, sampean kuwi anake wong hebat. Sekarang berusahalah untuk kemudian memantaskan diri menjadi orang yang lumayan, ya, nggak usah kayak bapaknya, pokoknya lumayan. Terakhir, sengkutu mau iling-iling sebagai santri. Ingat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma, "Zalaltu taliba fa'azaztu matluba." Zalaltu taliba fa'azaztu matluba. Boleh saya hari ini ketika masih nyantri, ketika masih mondok, ketika masih menuntut ilmu, saya sangat direndahkan oleh siapapun. Tapi suatu hari nanti fa'azaztu matluba, saya yakin dengan barokah keilmuan saya pasti akan dicari oleh siapapun dan dimanapun. Saya pasti akan digunakan oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu apapun. Pun akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sengkutu mau iling-iling sebagai santri, ingat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Zalaltu taliba fa'azaztu matluba." Zalaltu taliba fa'azaztu matluba. Boleh saya hari ini ketika masih nyantri, ketika masih mondok, ketika masih menuntut ilmu, saya sangat direndahkan oleh siapapun. Tapi suatu hari nanti fa'azaztu matluba, saya yakin dengan barokah keilmuan saya pasti akan dicari oleh siapapun dan dimanapun. Saya pasti akan digunakan oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu apapun. Pun akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani. One
أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم Dikisahkan, pada suatu malam Rasulullah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Namun para sahabat mendengar suara aneh dari perut Rasulullah. Dalam kebingungan itu, lalu Umar bin Khattab memberanikan diri bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sedang sakit?" "Tidak," jawab Nabi. Namun Nabi Muhammad yang terdesak dengan pertanyaan para sahabat itu akhirnya mengatakan bahwa dirinya lapar. Betapa terkejut para sahabat saat dibuka, dari balik bajunya terdapat batu-batu kecil yang digunakan untuk mengganjal perutnya yang sedang lapar. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau memandang kami? Jika engkau kelaparan, tidak mungkin kami tak memberi makanan paling lezat untukmu." "Tidak wahai Umar, aku tahu kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat untukku, tapi juga harta bahkan nyawa kalian untukku, sebagai bukti rasa cinta. Tapi Umar, bagaimana nanti aku akan menghadap Allah, dan bagaimana caraku menyembunyikan malu, jika sebagai pemimpin aku membebani orang yang aku pimpin," ucap Nabi Muhammad. "Biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang kelaparan di akhirat kelak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga limpahan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini akan dibacakan artikel yang dikutip dari website wiyonggoputih.blogspot.com atau blog sejarah akan terus jadi inspirasi. Artikel yang akan dibacakan ini berjudul Kisah Wali Mastur dan Ciri-ciri Wali Mastur, yang menguraikan tentang Wali Mastur dan beberapa kisah wali Allah.
Namun sebelum ke uraiannya, jika berkenan silahkan subscribe channel Rio Fulana, like, komen, dan share. Berikut uraiannya. Kisah Wali Mastur dan ciri-ciri Wali Mastur. Banyak wali-wali Allah yang dimasyurkan setelah wafatnya, diantaranya adalah Mbah Priok. Sebelumnya, wali Allah itu tersembunyi, mastur, tetapi karena kehendak Allah jua akhirnya beliau-beliau itu tampak ke permukaan. Banyak tanda kewalian seseorang terbuka secara nyata setelah terlihat jasadnya utuh, tidak hancur ketika dipindahkan. Sebenarnya banyak wali-wali Allah yang disatarkan, tidak masyhur, khususnya di Pulau Jawa ini. Disebutkan dalam hadis bahwa Umar bin Khattab berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan para nabi dan bukan orang-orang yang mati syahid. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka pada hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menceritakan kepada kami siapakah mereka? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah tanpa ada hubungan kekerabatan di antara mereka, dan tanpa adanya harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya, dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya, tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut, dan tidak bersedih ketika orang-orang merasa bersedih. Dan beliau membaca ayat ini, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus 62. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahai sekalian manusia, dengar, pahami dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba, mereka bukan para nabi ataupun syuhada atau orang-orang yang mati syahid, akan tetapi para nabi dan syuhada merasa iri pada mereka karena tempat dan kedekatan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Kemudian, salah seorang badui datang, dia berasal dari pedalaman jauh dan menyendiri, dia menunjuk tangannya ke arah Nabi seraya berkata, wahai Nabi Allah, sekelompok orang yang bukan para nabi ataupun syuhada tetapi para nabi dan syuhada merasa iri kepada mereka karena kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah, sebutkan ciri-ciri mereka untuk kami. Wajah Rasulullah bergembira karena pertanyaan orang Badu itu, lalu Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dan orang-orang asing, di antara mereka tidak dihubungkan oleh kekerabatan yang dekat, mereka saling mencintai karena Allah dan saling tulus ikhlas. Allah menempatkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Allah mendudukan mereka di atasnya. Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya, pakaian-pakaian mereka bercahaya, orang-orang ketakutan pada hari kiamat sementara mereka tidak ketakutan, mereka adalah para wali-wali Allah yang tidak takut dan tidak bersedih hati. Hadis riwayat Ahmad. Pernahkah mendengar tentang wali mastur atau wali yang tersembunyi? Banyak wali-wali tersembunyi, yang banyak orang tidak tahu. Semuanya memiliki martabat, tingkatan, dan kekhususan. Sehingga banyak orang lebih mengetahui wali yang masyhur daripada mengetahui wali khas yang derajatnya ditinggikan oleh Allah pada masanya dibanding lainnya. Bahkan seorang Sultan Aulia masyhur, Syekh Qutur Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani Qodasallahu Sirahul Aziz, pada masa hidupnya tidak dikenal sebagai seorang aulia. Baru setelah 25 tahun terbuka hijab, dinding penutup akan kewaliannya. Syekh Abdus Salam bin Masyisi adalah seorang wali mursyid yang tidak dikenal pada masanya. Tapi setelah ditemukan di atas bukit oleh muridnya, yakni Syekh Ali Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqah Syadziliyah, barulah terkuak keberadaan dan kebesaran auliyanya di tengah umat. Masyhur atau tidak, bukanlah tujuan bagi seorang aulia. Semua terhitung dalam genggaman kehendak dan takdirnya. Maha besar Allah yang telah menyembunyikan para kekasihnya di balik hijab keanggunan hingga mereka tenggelam dalam samudera keesaan. Lenyap dalam lautan tauhid. Ketahuilah dulur, mereka ada di sekitar kita. Mereka tertutup di balik hijab Allah. Mereka sama sekali tidak engkau duga sebagai seorang wali. Sitrul aurah, wajib. Sitrul khususiyah, aujab. Menutup aurat itu wajib, maka menutup keistimewaan itu jauh lebih wajib. Kira-kira begitulah pegangan mereka. Namun bukan pula mereka sengaja menyembunyikan identitas mereka, namun memang kehendak Allah menutupi kewalian mereka di mata umum. Selain itu aulia di makom majdub ini di balik hijab Allah, dan tentunya hijab Allah itu suci. Maka hanya boleh dipandang oleh yang suci pula.
Dari itulah mengapa kita yang dipenuhi karat dosa tidak dapat tembus untuk dapat mengenali para aulia. Sering kita dengar ungkapan, yang mengenal wali hanya wali. Itu benar sebab pandangan seorang wali melewati sirnya tidaklah terhalang apapun lagi. Maha besar Allah yang senantiasa memberi petunjuk kepada siapapun yang hendak Ia berikan petunjuk termasuk untuk dapat mengenali walinya. Dengan beberapa sumber guru dan pengamatan faham saya yang bebal ini, dengan lancang berani mengkategorikan beberapa ciri yang tampak pada seorang aulia yang mastur tersembunyi, sebagai berikut. 1. Mereka seseorang yang low profile, dalam artian keberadaan mereka di tengah masyarakat tidaklah terlalu berpengaruh bahkan tidak sama sekali. Ketiadaan dan keberadaan mereka tidak begitu menjadi perhatian. 2. Tentunya mereka seorang ahli ibadah yang benar-benar taat kepada syariat Islam yang telah dibawa Nabi Muhammad. 3. Meskipun mereka seorang ahli ibadah, namun seorang aulia yang mastur biasanya tidak tampak kebaikannya begitu pula keburukannya, kemungkinan mereka hidup sebagaimana orang yang lain sebagai petani maupun pekerja bangunan. 4. Mereka seorang ahli zikir. Meskipun dari yang dilihat mereka terlihat beraktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya, namun hati mereka tidak sekedipun berpisah kepada Allah di waktu jaga maupun tidur, dikala duduk maupun berdiri, dikala siang maupun malam. Mereka tenggelam dalam kemesraan bersama Tuhannya. 5. Adem hati ketika memandang ataupun dipandang oleh sorotan matanya, sebab seorang ahli zikir sejati yang benar-benar telah disebut dalam istilah tasawuf, bertubuhkan kalimah akan terpancar jelas di wajahnya. 6. Adem hati sesaat duduk atau bercakap dengannya, sebab seorang ahli zikir akan menyebarkan energi positif, nurullah, ke sekelilingnya. 7. Saat melihat sosoknya atau mengingat namanya, atau bahkan terdengar disebut namanya, maka sejenak kita pun ingat kepada nama Allah. 8. Wajah mereka terlihat sedikit kurus dan wajahnya yang terlihat agak pucat lantaran renggangnya rusuk-rusuk mereka dari kasur tempat tidur, dan memperbanyak akan mereka puasa-puasa sunnah untuk melatih melawan hawa nafsu. 9. Begitu mengagung dan memuliakan Rasulullah sebagai wasito mereka wasil kepada Allah. 10. Tidaklah lisan mereka mengeluarkan sepatah dua patah kata kecuali itu mengandung hikmah, walau memang ada sebagian kecil di antara wali majdub yang telah tenggelam sepenuhnya dalam kefanaan mengeluarkan perkataan yang tidak dimengerti. Sekiranya saja kita memiliki kejernihan hati dan atas petunjuk dari Allah, niscaya suatu saat kita diperkenankan bertemu mereka dan mengambil manfaat kepadanya, sebab mereka para aulia adalah khalifah Allah di muka bumi, para pewaris sah Rasulullah yang namanya diharumkan oleh semua penduduk langit, dan kehadirannya dirindukan pintu-pintu surga. Dalam hadis disebutkan, dari Abu Hurairah, dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah, maka aku akan mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.